Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Satri. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik. Bu Satri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Nah, jadi di sini Bu, saya sebagai observer yang sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Jadi Bu, di sini yang akan saya melihat yaitu antara coach dan coaching. Di mana pada saat proses coaching ini ada beberapa penilaian yang harus saya lakukan, yaitu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Di antaranya itu mulai dari alur theta, kemudian di sini bagaimana coach memberikan pertanyaan sesuai dengan kunci yang diberikan dari coaching. Selanjutnya Ibu jangan juga dilupakan dari prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke, siap. Ya Bu, jadi di sini juga saya mau bertanya sedikit, bisa ya Bu? Ya, silakan Bu, silakan. Ya, jadi Ibu nanti sebentar kan mau melakukan coaching. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari coaching sebentar ini? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu ya. Jadi yang pertama mendengarkan dengan rasa atau mendengarkan aktif. Yang kedua bagaimana mengembangkan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga kehadiran penuh. Jadi ada 3 kompetensi. Ya, luar biasa ya Bu. Jadi dari ketiga kompetensi ini kira-kira apa yang difokuskan Ibu dalam coaching ini Bu? Kayaknya saya ke yang pertanyaan berbobot, bagaimana membuat pertanyaan berbobot dan juga bagaimana mendengarkan dengan rasa. Bagus sekali ya Bu, berarti yang pertama pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa atau aktif ya Bu. Betul sekali. Ya, selanjutnya Ibu, pertanyaan saya yang terakhir yaitu kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu akan lakukan dari coaching ini apa kira-kira Ibu? Saya ingin coach merasa nyaman saat melakukan coaching dengan saya. Kemudian yang selanjutnya tentu saya ingin bagaimana coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, luar biasa ya Ibu, indikator ketercapaian yang Ibu lakukan yaitu bagaimana coach bisa menemukan sendiri dari solusi-solusi ya Bu pertanyaannya. Ya, semoga proses coaching yang Ibu lakukan berjalan dengan sukses ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sekian Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bu Her. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, syukur. Bagaimana tugas-tugas keseharian di sekolah Bu? Ya, boleh dibilang berjalan dengan baik. Bagus sekali Bu ya. Kita tidak punya banyak waktu nih Bu Her. Kira-kira apa nih tujuan pembicaraan kita pada hari ini? Saya ingin sedikit berbagi dengan Bu. Jadi ceritanya saya ini punya masalah di sekolah. Kalau keseharian mengajar, kadang kalau saya masuk di kelas, saya lihat proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik seperti yang saya inginkan. Kadangkala kalau saya masuk mengajar, ada beberapa anak yang mereka cuek, artinya mereka tidak antusias mengikuti pelajaran yang sedang saya bawakan. Seperti itu. Jadi menurut Bu Her, siswanya di sekolah kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Seperti itu Bu Her ya. Jadi kondisi ideal yang Ibu inginkan sebenarnya seperti apa Bu? Saya ingin artinya anak-anak di dalam kelas ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, mereka mengikuti prosesnya dengan baik, artinya mereka antusias, kemudian mereka semangat mengikuti pelajaran, sehingga artinya prosesnya itu tidak terasa membosankan, dan kemudian nanti tujuan pembelajaran pada akhirnya bisa tercapai kalau artinya memang mereka serius mengikuti kegiatan belajar itu. Tapi yang saya lihat ada beberapa yang artinya memang mereka kayak cuek, tidak peduli dengan kegiatan belajar. Jadi yang Ibu Her amati selama ini di kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, kalau misalnya di persentase nih dari 0 sampai 100, anak-anak yang antusias itu
kira-kira berapa persen Bu dari seluruh siswa yang Ibu ajar di kelas itu? Kalau yang antusias itu boleh saya katakan ada 70%. Tetapi kan yang 30% yang tidak antusias ini juga mempengaruhi. Artinya ketika ada 30% yang mereka tidak semangat, tidak serius mengikuti kegiatan belajar, berarti boleh dikatakan saya sebagai guru memang belum berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Jadi kira-kira Ibu mau naikkan ke level berapa nih? Kalau dari 70% siswa yang aktif, Ibu naikkan ke berapa nih menurut Ibu? Sampai ke level 90 atau 95 mungkin. 90 sampai Iya. 95%. Oke. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal yang seperti Ibu bilang, jadi yang tadinya siswa yang aktif itu 70% kemudian bisa meningkat menjadi 95% itu? Sebenarnya kalau saya lihat keseharian di kelas, artinya yang 90% itu pada kegiatan belajar tertentu itu bisa tercapai, tetapi dia tidak rutin. Artinya ketika misalnya saya menerapkan kegiatan belajar menggunakan sesuatu yang baru di dalam kelas, anak-anak itu antusias, tapi ketika kegiatan itu sudah saya mau lakukan berulang, katakan sudah ketiga kali, keempat kali, katakan misalnya saya pakai puzzle maker seperti itu, kalau baru saya pakai mereka antusias semua, tapi kalau sudah mau berulang mungkin semacam mereka bosan atau bagaimana. Jadi ini yang menjadi masalah untuk saya, tantangan untuk saya, bagaimana artinya antusiasnya anak-anak, tekunnya anak-anak belajar itu artinya setiap kegiatan belajar selalu seperti itu, tidak naik turun. Oh begitu. Jadi menurut pengamatan Ibu, kalau misalnya saat Ibu menggunakan metode baru, anak-anak terlihat antusias. Tapi manakala metode itu sudah dilakukan berulang, anak-anak kembali jenuh, seperti itu Bu ya. Jadi kesimpulan yang Ibu ambil? Sepertinya mereka inginnya selalu ada hal yang baru di setiap kegiatan belajar seperti itu. Oh iya. Jadi menurut Ibu, kalau Ibu memvariasikan model pembelajaran dalam setiap kali masuk, mungkin anak-anak akan selalu antusias Bu ya? Gitu, seperti itu Bu. Iya. Oke. Kira-kira ada cara lain lagi Bu selain memvariasikan model pembelajaran setiap kali Ibu masuk? Bagaimana supaya anak-anak ini terlihat antusias lagi selain itu tadi? Ya paling artinya kalau untuk alternatif lain yang bisa saya lakukan ya paling saya selingi ada kegiatan bermain misalnya kayak di awal pembelajaran. Tetapi ya seperti itu tadi, artinya untuk meningkatkan antusiasnya itu berbeda kalau misalnya yang saya terapkan itu memang strategi atau model pembelajarannya, dibanding kalau hanya saya lakukan misalnya ice breaking, artinya motivasi belajar anak-anak meningkat, tetapi artinya tidak sebanyak yang saya harapkan seperti itu. Jadi menurut Ibu Hermin, jadi selain memvariasikan model pembelajaran atau strategi pembelajaran, jadi diselingi dengan game gitu ya Bu ya, di awal pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran seperti itu Bu ya. Jadi menurut Ibu kapan nih Ibu rencana akan mulai memvariasikan model pembelajaran itu ya? Nah, ini yang menjadi tantangan artinya untuk saya. Artinya kalau artinya untuk kemampuan saya sekarang, artinya jadi tantangan juga. Bisa enggak saya selalu menyediakan sesuatu yang baru di setiap kegiatan pembelajaran itu? Kalau memang solusinya harus saya buat seperti itu, artinya akan mulai saya terapkan, artinya secara perlahan-lahan. Kayaknya kalau mau mencoba mungkin setidaknya nanti semester depan, awal semester depan, karena kan sekarang sudah mau penilaian akhir semester, jadi nantilah awal semester depan saya akan mulai untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang artinya dalam kegiatan pembelajaran itu saya bisa lakukan upaya maksimal supaya anak-anak semangat belajar. Apalagi saya lihat kan sekarang
kita sudah dapat materi seperti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya pikir itu salah satu cara yang bisa juga saya lakukan setidaknya untuk mengatasi bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar anak-anak di dalam kelas. Oke. Jadi awalnya Ibu tidak yakin bahwa bagaimana membuat strategi pembelajaran yang berbeda setiap kali pertemuan, namun sekarang Ibu sudah yakin bahwa semester depan Ibu sudah bisa menerapkan itu ya Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain. Setidaknya bisa saya mulai. Oke, ya. Jadi mulai semester depan, berarti tahun ajaran baru ya, semester genap? Iya, di semester genap. Masih tahun ajaran ini, tapi nanti di semester genap. Oke, bagus. Jadi rencana-rencana Ibu sudah matang nih untuk bagaimana membuat pembelajaran Ibu nanti lebih antusias, lebih menarik, lebih menyenangkan. Sepertinya ya, karena saya sudah mulai banyak mencari referensi. Saya nonton video-video pembelajaran dari teman-teman, kemudian lihat di YouTube juga untuk model-model pembelajaran yang interaktif. Artinya planning sudah ada, mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan. Oke, mudah-mudahan ya sudah banyak rencana-rencana, sudah banyak juga upaya-upaya yang Ibu lakukan untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan rencana yang akan Ibu lakukan di semester depan nanti bisa berjalan bagus, dan saya ingin mendengar ceritanya seperti apa. Nanti kita akan bercerita lagi, kita akan bertemu lagi setelah Ibu menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, yang berdiferensiasi dan lain sebagainya itu Bu ya. Oke. Jadi menurut Ibu Hermin, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Tadinya saya berpikir untuk membuat pembelajaran yang menarik, tadi di kepala saya itu hanya saya harus buat sesuatu yang baru. Tapi mengalir tadi saya ingat, artinya kita sudah belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bertambahlah solusi untuk saya yang bisa saya terapkan nanti di dalam kelas untuk kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kalau diterapkan target saya tadi yang 90-95% itu bisa tercapai. Oke, iya Bu Hermin. Jadi mungkin karena waktu yang membatasi kita juga, jadi saya ingin sekali mendengar ceritanya Ibu nanti, bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran, menerapkan rencana-rencana yang Ibu sudah rencanakan, dan bagaimana situasi anak-anak saat Ibu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan itu. Oke Bu Hermin, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bagaimana Ibu untuk coachingnya hari ini, sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, syukur alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar semua. Iya, luar biasa ya Bu. Jadi selanjutnya, apakah indikator yang Ibu lakukan pada coaching ini sudah tercapai dari sebelumnya yang Ibu sebutkan tadi? Ya, untuk yang mendengarkan dengan aktif, saya tadi sudah berusaha mendengarkan, menggali kata kunci yang diceritakan oleh Koci. Kemudian dari kata kunci itu saya menggali lebih jauh pemahaman dan menggali potensi yang dimiliki Koci untuk bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang dihadapinya, seperti itu. Kemudian dengan kerjasama karena Koci terlihat nyaman, saya bisa menggali lebih jauh potensi yang dimiliki Koci. Kemudian saya juga bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menyebabkan Koci bisa menyebutkan rencana-rencana ke depan untuk perbaikan yang lebih baik. Ya, betul sekali ya Ibu. Jadi yang tadi saya amati dari proses coaching ini, Ibu sudah melakukan alur delta yang di dalamnya itu sudah ada tujuan. Kemudian setelah itu ada identifikasi masalah juga Ibu sudah ini ajukan. Kemudian juga ada tanggung jawab. Kemudian rencana aksinya juga sudah ada, sudah lengkap. Selanjutnya lagi Ibu, di sini saya melihat benar sekali yang Ibu katakan tadi, bahwa Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian sini kehadiran penuh sangat luar biasa, sehingga dari hasil ini Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan ini Ibu sudah mengambil dari kata kunci dari Koci tadi, sehingga Koci ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Jadi luar biasa Ibu memberikan
penguatan dari potensi dari diri si coach ini, dan dia mengungkapkan semua solusi yang ada pada dirinya sendiri. Oke, makasih banyak Bu penilaiannya. Saya sungguh tersanjung nih. Bagian dari coaching ini, rencana-rencana dari coaching, kemudian Ibu juga dalam mengcoaching semakin bagus lagi Ibu, Ya, Bu. seperti itu. Kemudian Ya, Bu. ada lagi satu pertanyaan Ibu, boleh ya? Silakan Bu, silakan. Biar banyak-banyak nggak apa-apa. Iya Ibu. Jadi dari coaching ini Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari indikator dari coaching-coaching ini? Sejujurnya sih satu yang menurut saya memang agak berat di saat kita melakukan coaching-coaching ya, bagaimana menemukan kata kunci dan bagaimana kita bisa menyelami perasaan si coach supaya apa yang yang dia sembunyikan atau apa yang dia tidak sadari ada pada dirinya itu bisa dia keluarkan. Kemudian bagaimana dia bisa meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi saya ingin terus berlatih melakukan coaching, bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, bagaimana menemukan kata kunci dan menggali pemahaman-pemahaman serta potensi yang dimiliki oleh coaching. Itu yang terus ingin saya kembangkan. Jadi mungkin dengan banyak berlatih sedikit demi sedikit kemampuan kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi di sini ingin berlatih lagi. Iya, ingin terus berlatih. Iya. Jadi saya doakan semoga Ibu dalam coaching lagi sangat-sangat luar biasa sekali. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Hermin. Selamat siang Bu. Iya, sehat selalu Bu ya. Sehat. Kelihatan cerah ceria ini Bu hari ini. Makasih. Ibu akan melakukan coaching hari ini Bu ya. Iya. Kalau boleh saya ingin bertanya nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga dari pertanyaan yang saya berikan coach mampu menemukan kompetensi yang dia miliki, sehingga nantinya dia mampu untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Oke, baik sekali. Selanjutnya, kira-kira apa indikator ketercapaian dari bagaimana memberi pertanyaan berbobot menurut Ibu? Menurut saya boleh dikatakan berhasil melakukan coaching, terutama memberikan pertanyaan berbobot ketika dalam proses coaching itu pertanyaan yang saya berikan itu mampu memancing atau mengarahkan coach untuk menemukan potensi yang sebenarnya dia miliki, yang potensi itu sebenarnya bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah, menemukan solusi, kemudian menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Oke Bu, baik sekali. Jadi sebentar saya akan amati Bu ya. Mudah-mudahan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti bisa tercapai pada saat Ibu melakukan coaching. Nah selanjutnya Bu, ada yang ingin saya sampaikan Bu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Jadi nanti sebentar saya akan bertindak sebagai observer. Ada beberapa yang akan saya nilai. Jadi yang pertama itu bagaimana proses coaching Ibu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari coaching. Kemudian bagaimana Ibu mendengarkan dengan aktif ya, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian bagaimana prinsip dari coach itu sendiri apakah sudah berjalan. Yani prinsip dari coaching kan Ibu tahu sendiri. Yes. Prinsip dari coaching maksud saya ya, yaitu kemitraan ya, bagaimana Ibu menjalin kemitraan, juga bagaimana Ibu kreatif dalam menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Jadi itu yang akan saya nilai sebentar dalam proses coaching Ibu. Nah, bagaimana Ibu, sudah siap melakukan coaching? Ya. Baik Ibu, selamat. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya, makasih Bu. Silakan, Ibu. Iya.
Iya, assalamualaikum Bu Satri. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Saya baik. Ya, jadi bersyukur kalau siang hari ini Ibu Satri dan saya juga ada Ibu Lulus sebagai observer, kita semua dalam keadaan baik. Jadi siang hari ini kita akan melakukan coaching. Sebelum kita melakukan coaching, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Satri terkait apa yang akan kita bahas di coaching. Mungkin bisa disampaikan sedikit. Kira-kira ada masalah apa Bu Satri? Iya Ibu. Jadi permasalahan saya ini dengan pembelajaran ya Bu, tapi di beberapa kelas Bu permasalahan saya. Iya. Kalau seperti itu ada permasalahan dalam kelas, mungkin bisa Bu Satri sampaikan lebih spesifik lagi permasalahan seperti apa yang Bu Satri alami di dalam kelas. Iya Bu, jadi seperti itu permasalahannya ya Bu, yang saya hadapi di dalam kelas. Jadi tidak semuanya itu siswa kalau belajar itu mereka tertarik dengan matematika seperti itu. Jadi antusiasnya mereka itu kurang. Kemudian juga saya ingin itu adanya perubahan Ibu dari kurang aktifnya siswa tersebut yang sebagian ini Ibu. Jadi itu permasalahan yang saya lakukan, yang saya hadapi Bu, sehingga nanti dampaknya di evaluasi proses belajarnya juga seperti itu Bu. Seperti itu ya, jadi artinya dalam proses pembelajaran ada beberapa siswa yang tidak antusias ya. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi kepada Bu Satri, apa kira-kira tujuan yang ingin Bu Satri dapatkan melalui proses coaching kita siang hari ini? Jadi Bu, saya ingin adanya perubahan di dalam kelas sehingga yang tadinya anak-anak tidak aktif, mereka jadi aktif seperti itu Bu. Saya ingin adanya perubahan gitu. Oke baik, jadi di sini saya menangkap bahwa Bu Satri ingin ada perubahan di dalam kelas. Jadi tadinya anak-anak yang tidak aktif, tidak antusias mengikuti pelajaran matematika, mereka bisa mengalami perubahan menjadi aktif dan bersemangat mengikuti pelajaran matematika. Oke, sebelumnya saya ingin mengetahui kira-kira potensi apa yang Bu Satri miliki atau hal-hal apa yang selama ini sudah Bu Satri lakukan dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Jadi seperti ini ya Bu, yang saya sudah lakukan di dalam kelas itu saya melihat siswa ini dari gaya belajarnya seperti itu ya Bu. Kemudian saya padukan dengan ice breaking. Nah kalau ice breaking ini anak-anak semangat. Kemudian permainan dalam materi itu juga semangat. Tapi kalau misalnya saya lakukan di hal yang sama seperti itu, pertemuan selanjutnya mereka bosan seperti itu Bu. Jadi saya ingin itu yang bervariasi sehingga mereka aktif. Kemudian lagi yang biasa saya lakukan itu saya siapkan media. Itu kalau tidak anak-anak yang membuat media pembelajaran itu. Seperti itu ya. Jadi artinya selama ini Bu Satri sudah berupaya pertama misalnya dengan melakukan strategi melalui menyiapkan model pembelajaran sesuai gaya belajar anak-anak, kemudian ada ice breaking, kemudian menyiapkan media. Tetapi ketika itu dilakukan berulang, artinya ada anak-anak yang seperti bosan, jenuh ya. Kira-kira kalau Bu Satri sendiri yang pikirkan solusi untuk menghadapi masalah yang Bu Satri alami, kan di sini masalahnya anak-anak merasa jenuh. Bu Satri mau ada perubahan. Kira-kira solusi yang mungkin Bu Satri lakukan untuk menghadapi masalah seperti ini dengan adanya potensi tadi yang sudah Bu Satri lakukan kemarin-kemarin, kira-kira bisa tidak ditingkatkan lagi? Atau adakah solusi lain yang mungkin Bu Satri bisa lakukan? Iya Bu. Jadi ini baru rencana saya ya Bu, rencana saya yaitu yang tadinya saya hanya buat media pembelajaran itu sama ya Bu, sama siswa, tapi saya ini mau buat yang bervariasi seperti itu. Kemudian lagi di sini model pembelajaran, kemudian metode yang tadinya di sini metodenya diskusi, saya harus buat yang bervariasi lagi metodenya seperti itu, karena memang saya lihat anak-anak yang kurang bersemangat ini yang maunya yang aktif-aktif kegiatannya seperti itu. Kemudian saya juga ingin menghadirkan di sini kan anak-anak itu biasanya itu kalau sudah terlalu lama berhitungnya mereka jenuh seperti itu. Yang itu saya katakan bahwa saya ingin adanya permainan lagi yang lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kira-kira
upaya apa yang bisa Bu Satri lakukan? Artinya tadi kan sudah ada rencana Ibu Satri mau lakukan, katakan seperti menyiapkan beberapa media. Kalau saya garis bawahi di sini berarti Bu Satri melakukan katakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kira-kira upaya apa yang Ibu Satri akan lakukan ke depan supaya rencana yang Ibu Satri tadi sudah sampaikan itu bisa Ibu Satri realisasikan? Ibu. Jadi yang tadi saya sampaikan ini banyak ya Bu rencana yang saya inginkan di situ, tapi yang paling ini yang saya mau rencanakan adalah melihat dulu kondisi siswa yang ada di dalam situ, kemudian setelah itu barulah saya melakukan di sini model apa yang cocok itu dari siswanya. Setelah saya melakukan model apa yang cocok, kemudian metodenya apa yang cocok untuk kebutuhan siswa di sini, barulah saya media pembelajarannya seperti apa Ibu. Kalau dari rencana, kemudian tadi ada upaya yang akan bisa dilakukan supaya rencananya itu bisa direalisasikan, kira-kira hambatan atau tantangan apa yang mungkin akan Ibu Satri temukan ketika akan melakukan rencana tadi? Ya Ibu, jadi kalau hambatannya yaitu saya memang harus betul-betul punya waktu karena di sini saya harus menyiapkan media pembelajaran, di sini saya harus siapkan betul-betul, jadi membutuhkan proses waktunya seperti apa. Kemudian lagi keberhasilannya lagi kepada siswanya, apakah sudah sesuai dengan trik-trik yang saya lakukan itu, seperti itu Ibu. Lalu kalau memang artinya kita sudah memperhitungkan kira-kira nanti akan ada hambatan seperti ini, katakan misalnya masalah waktu, apakah Bu Satri bisa meluangkan waktu untuk menyiapkan beberapa media seperti itu, lalu kira-kira dukungan atau dukungan dari siapa yang kira-kira Ibu Satri butuhkan di sini supaya rencana yang tadi sudah Ibu Satri sampaikan itu bisa Ibu Satri realisasikan di sekolah? Ya Ibu, jadi dukungan yang saya butuhkan di sini sudah pasti kepala sekolah juga Ibu, kemudian rekan-rekan guru yang sama dengan mata pelajaran yang sama, khususnya di jenjang yang sama. Jadi saya juga bisa berkolaborasi, siapa tahu ada media yang dia gunakan, guru tersebut saya juga bisa mengadopsi media tersebut, sehingga waktu saya itu tidak terlalu banyak terambil dari media ini, jadi saya bisa sharing juga Ibu. Oke. Kemudian kira-kira dari rencana-rencana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Satri, kapan Ibu Satri berencana untuk mulai melakukannya itu di dalam kelas? Iya Ibu, jadi yang saya ingin rencanakan ini Bu, terrealisasikan itu karena ini sementara pas, jadi ya kemungkinan di tahun ajaran baru Bu, yang saya sudah rencanakan. Gitu ya. Apakah untuk agar rencana tadi yang sudah Ibu Satriani tetapkan itu kemudian tadi sudah dijadwal kira-kira nanti di tahun ajaran baru, apakah ada orang yang bisa Ibu Satriani libatkan agar orang tersebut mengingatkan Bu Satri pada komitmen yang sudah Ibu rencanakan hari ini? Ibu, jadi kalau yang mengingatkan ini adalah sesama teman guru, salah satunya guru mata pelajaran Ibu Luh, kemudian di jenjang yang sama juga ada guru-guru yang lain seperti itu yang akan ingatkan saya Ibu seperti itu. Oke, baik, kalau seperti itu saya berharap nanti rencana-rencana yang sudah Ibu Satriani sampaikan, kemudian strategi supaya rencananya bisa terlaksana serta dukungan dari siapapun yang Ibu Satriani butuhkan, semuanya nanti artinya bisa membantu Bu Satriani supaya apa yang selama ini menjadi hambatan, tantangan bagi Bu Satriani itu bisa Ibu atasi di tahun ajaran yang baru. Saya berharap mudah-mudahan nanti anak-anak yang tadinya tidak antusias, tidak semangat mengikuti pembelajaran ketika Bu Satriani melakukan rencana yang tadi, akhirnya bisa mengalami perubahan menjadi lebih semangat dalam kegiatan belajar. Dan saya berharap nanti ke depan ketika Bu Satriani sudah mulai melakukannya di dalam kelas, kita akan mengatur pertemuan kembali untuk kita kembali membahas masalah ini, apakah itu berhasil atau kira-kira mungkin Bu Satriani membutuhkan solusi yang lain seperti itu. Jadi saya pikir seperti itu Bu Satriani. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Satriani setelah kita melakukan coaching siang hari ini? Iya Ibu, jadi setelah coaching ini saya merasa lega dan senang juga
karena saya bisa dapatkan solusi dari proses coaching ini. Kemudian saya juga bisa menggali potensi yang ada pada diri saya sehingga solusi-solusi itu muncul, Ibu. Oke, baik. Jadi kita berharap sama-sama nanti masalahnya Bu Satriani bisa terselesaikan. Nanti kita atur ya, kapan kita bisa bertemu. Oke, saya pikir demikian untuk sesi coaching kita siang hari ini. Selamat siang Bu Satriani. Siang, Ibu. Selamat siang Bu Hermin. Selamat siang, Bu. Luar biasa tadi coachingnya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya setelah melakukan coaching, boleh dibilang saya senang. Artinya saya bersyukur melalui coaching yang dilakukan tadi, teman yang awalnya seakan dia memiliki masalah yang sepertinya dia merasa tidak memiliki solusi, akhirnya menemukan solusi itu sendiri. Oke, luar biasa Bu ya. Menurut Ibu nih, apa yang Ibu sudah dapatkan terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari di awal selama proses coaching tadi, apa sudah tercapai? Untuk proses coaching sendiri, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu kan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Saya rasa artinya sudah cukup baik kalau untuk saya menilai diri saya, karena saya lihat teman yang di coaching pun bisa menangkap pertanyaan yang saya sampaikan, kemudian dari pertanyaan itu dia bisa menggali potensinya, kemudian bisa mencoba memikirkan solusi yang bisa dia lakukan, tetapi tentu saja tidak membuat saya merasa puas. Harus terus berlatih supaya kompetensi itu semakin meningkat, semakin baik. Oke, keren sekali Bu ya. Jadi Bu, seperti yang Ibu nilai tadi, refleksi diri, memang betul sekali. Jadi saya menilainya, jadi dari keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama coach Ibu Satriani sudah berjalan dengan sangat baik Bu ya. Jadi Ibu sudah menerapkan alur tirta, jadi mulai dari bagaimana Ibu menetapkan tujuan dari pembicaraan, kemudian bagaimana Ibu bersama coach bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian bagaimana Ibu bisa menggali potensi dari coach sehingga bisa menjabarkan rencana yang akan dia lakukan. Bahkan yang sangat luar biasa saya apresiasi Ibu bisa menggali potensi coach sehingga bisa mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi manakala dia menerapkan rencana-rencana yang dia sudah temukan tadi. Kemudian dari proses tadi ya Ibu juga sudah bisa bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab coach, bagaimana dia bisa melaksanakan rencananya ke depan yang tadinya direncanakan di awal semester Bu ya. Jadi dari keseluruhan saya mengapresiasi, jadi proses coachingnya sangat berjalan dengan baik, luar biasa Bu, sudah memenuhi semua indikator penilaian dari dan juga prinsip coaching sendiri, yaitu bagaimana Ibu menjalin kemitraan dengan coach Bu ya. Ada satu yang ingin saya tanyakan Bu ya, untuk kedepannya. Jika Ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang paling ingin Ibu perdalam? Saya pikir kalau untuk proses coaching itu sendiri sebenarnya kompetensi yang perlu kita tingkatkan itu sebenarnya semuanya itu berkaitan ya. Karena untuk memberikan pertanyaan berbobot sendiri itu menurut saya kita tidak bisa berikan pertanyaan kalau kita tidak mendengar dengan rasa apa yang disampaikan oleh coach, kemudian kita tidak hadir secara penuh di situ, artinya kita tidak akan bisa memberikan pertanyaan. Jadi kalau saya ketiga-tiganya memang harus ditingkatkan, tetapi kembali lagi ketika kita sudah mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh di situ, memang kadangkala agak sulit bagaimana kita untuk menyampaikan pertanyaan. Saya pikir itu yang masih ingin selalu saya tingkatkan. Oke, jadi untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam coaching nih, hal-hal apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya nih? Sepertinya harus sering-sering ya melakukan praktek coaching itu sendiri, bukan hanya kepada teman, tetapi mungkin kepada anak-anak di sekolah. Jadi artinya nanti supaya bisa terlatih lah. Oke, baik sekali Bu ya. Jadi kedepannya
kita sama-sama akan terus berlatih bagaimana melakukan proses coaching, Iya. sehingga dia bisa berjalan mengalir apa adanya gitu Bu ya. Iya. Dan yang paling penting antara coach dan coachee itu terjadi kemitraan, Iya. bukan hanya dengan rekan sejawat, kepada siswa juga seperti itu Bu Iya. ya. Jadi luar biasa Bu Hermin, mudah-mudahan Makasih, Bu. kedepannya akan semakin meningkat. Makasih Sampai Bu. jumpa. Ya. Ya, selamat siang Bu Satriani. Iya Ibu, siang. Ya, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, puji Tuhan kalau Bu Satriani dalam keadaan baik. Jadi siang hari ini Ibu Satriani akan melakukan coaching, di mana coachingnya hari ini adalah Ibu Luluh ya. Betul sekali Ibu. Iya, jadi sebelum Ibu Satriani melakukan coaching, saya sebagai observer, saya akan melakukan pra-observasi dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Satriani. Mungkin bisa ya? Iya Ibu. Iya, yang pertama, nanti dalam proses coaching, saya akan mengamati apakah proses coaching yang Ibu Satriani lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Kemudian apakah dalam proses coaching itu Ibu Satriani bisa memenuhi kompetensi-kompetensi dari proses coaching itu sendiri. Jadi nanti saya akan melakukan pengamatan, kemudian sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira dalam proses coaching sebentar, kompetensi apa yang ingin Ibu Satriani kembangkan? Iya Ibu. Jadi untuk sebentar coaching ini saya akan kembangkan di sini kompetensinya, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, jadi ketiga-tiganya ingin dikembangkan Bu Satriani ya. Oke, kemudian di antara ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Iya. Jadi Ibu di antara ketiganya ini ada dua yang ingin saya kembangkan Ibu. Jadi yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif. Dengan saya mendengarkan dengan aktif, jadi saya bisa mengetahui kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Selanjutnya itu saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk saya kemukakan kepada coachee, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coachee dan bisa menemukan solusi atas permasalahan coachee tersebut Ibu. Oke, baik. Kemudian kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa sehingga boleh dikatakan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi itu memang sudah tercapai? Iya Ibu. Jadi yang saya ini indikator ketercapaian yang akan saya lakukan pada coaching ini, yaitu saya ingin bagaimana coaching ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu, dengan saya menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching, seperti itu Ibu. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pra-observasi yang bisa saya lakukan sekarang. Sebentar kita akan bersama-sama melakukan proses coaching itu. Saya sendiri akan mengamati, kemudian melihat apa kompetensi yang tadi ingin Ibu tingkatkan itu, apakah dia tercapai atau bagaimana. Iya. Oke, selamat melakukan coaching Ibu Satriani, semoga sukses. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Satri. Bagaimana kabarnya Ibu untuk hari ini? Kabar baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, jadi yang ini kita akan berbicara ya Bu. Ya, berbicara ringan saja ya Bu untuk hari ini ya. Dengar Ibu ada yang mau disampaikan? Iya Bu, saya pengen cerita sebenarnya, kita sharing-sharing, siapa tahu dari pembicaraan ini saya bisa mendapatkan sesuatu itu Bu ya. Jadi saya ingin cerita nih Bu terkait dengan tugas keseharian saya sebagai guru di sekolah, khususnya guru matematika ya Bu, mengajar di kelas 12. Ada beberapa masalah terkait dengan tugas saya sebagai guru matematika di kelas yang saya ampu. Jadi Ibu di sini yang bisa saya garis bawahi ada permasalahan ya Ibu untuk di mata pelajaran matematika kepada siswa, seperti itu ya Ibu? Iya Bu. Jadi kira-kira Ibu
dari coaching kita ini, apa sih yang Ibu ingin harapkan dari coaching kita ini? Iya, itu tadi Bu, saya pengen mendapatkan solusi seperti itu Bu ya, bagaimana pembelajaran saya di kelas itu menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih aktif, kemudian anak-anak paham bahwa apa gunanya sih saya belajar matematika, seperti itu Bu. Saya ingin seperti itu. Iya Bu, kalau begitu Ibu, adakah strategi yang akan Ibu lakukan supaya siswa tersebut paham dengan matematika? Itu dia Bu, saya sebenarnya masih bingung juga nih, sudah bertahun-tahun saya mengajar matematika. Artinya kan kita tahu sendiri kalau matematika itu kan dia bersifat konsep Bu ya. Kemudian kita berbicara tentang hal-hal yang abstrak seperti itu. Jadi anak-anak merasa bahwa tidak gunanya belajar matematika gitu ya Bu, hanya sekedar menghafal rumus, kemudian menjawab contoh soal gitu. Sehingga pembelajaran itu kesannya garing begitu, nanti kita kerasi baru anak-anak mau mengerjakan tugas seperti itu. Pengennya saya anak-anak antusias begitulah Bu dalam menyelesaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang kita laksanakan seperti itu Bu. Seperti itu. Untuk selama ini saya sih sudah menerapkan beberapa strategi Bu ya. Seperti misalnya kalau misalnya saya kena di akhir-akhir pembelajaran, di jam-jam pelajaran terakhir di mana-mana anak sudah mulai mengantuk, sudah mulai lelah, belajar matematika pula gitu ya di jam terakhir. Jadi biasa saya terapkan ice breaking. Nah, pada saat itu anak-anak senang gitu ya, apalagi kalau misalnya kayak ada semacam pergerakan gitu supaya anak-anak tidak mengantuk. Tapi setelah masuk ke materi, kembali lagi anak-anak menjadi merasa malas gitu. Iya Ibu. Jadi Ibu sudah pernah melakukan strateginya di sini ice breaking ya Ibu, supaya anak-anak ini tidak jenuh. Tapi kembali lagi ketika belajar lagi yang ini berhitung, mereka malas lagi seperti itu ya Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu, adakah strategi lain selain ice breaking yang Ibu akan rencanakan supaya anak-anak ini lebih tertarik lagi belajar matematika itu? Kayaknya saya lebih ke pengelolaan kelas yang lebih baik mungkin Bu ya. Jadi mungkin bisa saya melakukan memberikan perlakuan berbeda kayaknya ya ke anak-anak. Artinya mungkin anak-anak yang sudah kelihatan antusias, bisa saya berikan kesempatan untuk belajar mandiri. Kemudian anak-anak yang kurang antusias mungkin saya perlu dekati secara khusus mungkin Bu ya, supaya bagaimana siapa tahu dia ada masalah yang menyebabkan sehingga dia merasa malas untuk belajar matematika. Mungkin seperti itu Bu. Jadi ada dua ya Bu ya, saya tarik di sini strateginya yang Ibu akan lakukan dan Ibu yang sudah pernah lakukan, yaitu yang pertama adalah ice breaking, yang kedua adalah pengelolaan kelas ya, seperti itu ya Ibu. Jadi yang saya akan tanyakan lagi Ibu, kondisi idealnya seperti apa sih supaya anak-anak ini aktif atau semangat lagi belajar dari ketiga strategi yang akan Ibu lakukan ini? Ya itu tadi Bu, saya ingin ya paling tidak kalau dari 36 siswa yang ada di kelas itu ya 30 siswa lah Bu ya bisa aktif, ya kurang lebih berapa persen itu ya, 80-85% lah bisa aktif, bisa memahami materi dengan baik begitu. Kemudian dia bisa melakukan pembelajaran bermakna gitu kan, sehingga dia betul-betul termotivasi bahwa ternyata saya belajar matematika ini gunanya, seperti itu Bu. Jadi di sini Ibu sudah ada dua ya strateginya tadi. Kalau mau dipilih atau Ibu mau lakukan kedua-duanya atau mau dipilih salah satunya itu yang Ibu lebih utamakan? Kalau saya sih kayaknya mau lakukan dua-duanya. Jadi selain pengelolaan kelas, bagaimana saya memanajemen kelas, bagaimana saya bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar anak, mungkin yang kurang antusias bisa saya lakukan pendekatan khusus, begitu memberikan bimbingan khusus. Kemudian mungkin bisa memberdayakan anak-anak yang sudah mampu untuk memberikan bantuan kepada teman-temannya. Di samping itu ya ice breaking ini sepertinya wajib juga saya lakukan ya, karena
bagaimana bisa merefresh kembali otak anak-anak supaya tidak terlalu merasa jenuh. Kayaknya lebih harus dimodifikasi sehingga anak-anak tidak merasa bosan kalau ice breakingnya itu terus. Kemudian dengan pendekatan personal ke anak-anak yang memiliki kemampuan kurang, ke anak-anak yang merasa bahwa matematika itu tidak ada gunanya, begitu Bu ya. Mungkin dengan melakukan pendekatan personal ini bisa bisa meningkatkan motivasi anak itu. Ya Ibu, jadi di sini saya bisa garis bawahi yaitu ice breaking tapi bervariasi. Kemudian lagi di sini pendekatan secara personal juga, sehingga anak-anak ini lebih antusias lagi dalam belajar matematika. Iya Bu. Kira-kira Ibu dalam terrealisasinya yang ingin Ibu lakukan perubahan ini, ada tidak dukungan dari rekan-rekan Kak atau siapa yang ada di Ibu? Ya untuk menerapkan ini kayaknya saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah mungkin Bu ya. Mungkin bisa sekali-sekali melakukan supervisi akademik di kelas saya tentang bagaimana pengelolaan kelas yang saya sudah lakukan dan hal-hal apa yang perlu saya tingkatkan sepertinya itu. Kemudian mungkin juga bisa sesekali saya meminta rekan sejawat kita untuk melihat bagaimana pembelajaran yang saya lakukan di kelas, hal-hal apa yang sudah bagus, yang mungkin bisa diimbaskan atau berbagi ke teman-teman lain, dan hal-hal apa yang perlu masih ditingkatkan dalam strategi pengelolaan kelas yang saya lakukan. Kayaknya itu. Iya Ibu, jadi di sini yang saya tarik yaitu kolaborasi ya Ibu. Kolaborasi mulai dari kepala sekolah dengan adanya supervisi, kemudian lagi di sini kolaborasi dengan rekan sejawat. Betul, bisa saling berbagi ya Bu. Iya. Apa yang bisa kita imbaskan dengan apa juga yang bisa diimbaskan dari rekan sejawat. Iya Bu. Betul sekali. Iya Ibu. Jadi kira-kira Ibu kapan terrealisasinya? Kayaknya untuk rencananya mungkin saya perlu bicara dengan kepala sekolah ya, bagaimana untuk mengatur waktunya. Yang jelas untuk kegiatan supervisi atau bagaimana berkolaborasi dalam mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran di kelas mungkin nanti dilaksanakan di awal semester genap, karena ini sudah di penghujung tahun Bu ya, kita sudah memasuki tahapan penilaian akhir semester ya. Mungkin nanti di semester depan saya akan mencoba berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk bagaimana bisa melihat pembelajaran yang saya lakukan supaya saya bisa mengembangkan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan seperti itu. Iya Ibu, jadi pelaksanaan ini nanti tahun ajaran baru ya Ibu? Iya, rencana akan dilaksanakan dengan mencocokkan jadwal kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat juga supaya sama-sama berbagi. Seperti itu ya Ibu. Nah, kalau begitu Ibu, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa sih perasaan Ibu seperti itu? Saya senang ya. Artinya tadinya saya berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan pelajaran yang saya lakukan, dengan strategi yang saya sudah terapkan. Tapi mungkin hal-hal yang memang masih perlu ditingkatkan dari kelas saya memang bagaimana saya bisa melakukan pengelolaan kelas yang lebih baik lagi, bagaimana memperlakukan anak secara berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar yang mereka inginkan, seperti itu Bu. Iya Ibu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini Ibu sudah merasa senang dan lega juga. Lega sekali Bu. Mudah-mudahan rencana-rencana ini bisa merubah kondisi anak didik di kelas saya. Iya Ibu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu sudah dapatkan? Itu tadi Bu ya, jadi bagaimana saya bisa menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat untuk bagaimana meningkatkan strategi pembelajaran dan juga pengelolaan kelas. Jadi dari pembicaraan kita ini Ibu sudah mendapatkan solusi seperti itu Ibu ya. Saya harapkan
nanti dapat terlaksana dengan maksimal lagi sehingga murid-murid Ibu bisa menyenangi pelajaran matematika. Iya, Bu, mudah-mudahan. Saya berharap Iya, Bu. sekali seperti itu, Bu. Iya Bu, kalau begitu sampai sekian ya Bu. Iya, Kesempatan kita hari terima ini. kasih Bu atas waktunya, Bu Iya. Satri. Oke, selamat siang Bu Satri. Siang Ibu. Iya, bagaimana perasaannya siang hari ini setelah melakukan coaching? Alhamdulillah senang ya Bu, lega juga. Oke, kira-kira menurut Ibu proses coaching tadi apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan Ibu atau bagaimana? Iya Ibu, jadi proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan harapan saya ya Bu. Mulai dari saya mendengarkan aktif di sini, kemudian saya hadir penuh juga dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Serta saya juga di sini sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah bersama coaching. Selanjutnya di sini pertanggungjawaban, karena kemudian rencana aksi. Sehingga di sini saya melihat coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya Ibu. Iya, benar sekali. Jadi apa yang Ibu Satriani sampaikan sebagai bentuk refleksi, saya pun selaku observer saya bisa menemukan itu pada proses coaching tadi. Jadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan, di situ saya lihat bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemudian sudah sesuai juga dengan alur tirta di mana Ibu telah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Ibu dapat memberi pertanyaan yang menurut saya itu adalah pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, coaching bisa melakukan identifikasi terhadap potensi yang dia miliki, kemudian menemukan strategi sebagai rencana yang akan dia terapkan untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang dia lakukan. Kemudian tadi juga saya lihat sudah ada rencana aksi, kapan pelaksanaannya, kemudian bentuk tanggung jawabnya seperti apa, saya lihat semuanya sudah Ibu lakukan. Kemudian untuk kompetensinya sendiri, untuk kehadiran penuh, saya dapat merasakan bahwa Ibu sudah melakukan dengan sangat baik kontak mata yang Ibu berikan, kemudian mimik wajah Ibu ketika mendengarkan cerita yang disampaikan oleh coach. Saya pikir itu sudah bentuk kehadiran penuh yang Ibu lakukan, kemudian mendengarkan aktif juga dan memberi pertanyaan berbobot. Kemudian yang ingin saya tanyakan setelah proses coaching ini, karena tadi Ibu memiliki indikator ketercapaian, apakah menurut Ibu indikator yang tadi Ibu tetapkan di pra-observasi itu telah berhasil Ibu capai? Jadi indikator yang saya sudah tetapkan tadi pasca observasi sudah tercapai Ibu. Terbukti dengan Ibu Luh tadi bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu Satriani lakukan ke depannya untuk bisa terus melakukan pengembangan diri terkait kemampuan Ibu Satriani sendiri sehingga bisa menjadi coach yang lebih baik lagi? Iya Ibu, jadi saya ingin mengembangkan dengan saya bercoaching, yaitu dengan rekan sejawat, kemudian dengan siswa atau murid. Disitulah saya bisa kembangkan dengan beberapa kompetensi yang ada pada diri coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian di sini hadir dengan penuh, selanjutnya membuat pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali apa potensi yang ada pada coaching. Oke, baik. Saya harap rencana Ibu Satriani untuk bisa terus melakukan pengembangan diri dengan melakukan coaching secara berkelanjutan ke depan, bukan hanya kepada rekan-rekan guru, tetapi juga kepada siswa dapat terlaksana, sehingga nantinya bisa memberikan hasil kepada Ibu Satriani, Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke, jadi saya pikir itu Bu Satriani. Terima kasih untuk pertemuan siang hari ini. Siang. Iya Ibu.